Oke teman-teman, hari ini saya ingin update lagi tentang aplikasi Evoji. Di mana di aplikasi Evoji ini ada tagihan sekitar 25 juta sampai sekarang, sampai detik ini masih belum lunas atau masih belum dibayar. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Evoji, mungkin teman-teman sudah penasaran ya resikonya seperti apa, apakah sebar data, apakah ada DC lapangannya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini sudah saya buka untuk aplikasi Evoji. Nah, di sini ada tagihan ya atau pembayaran yang pertama ya atau cicilan yang pertama ini 11.200.000 ya. Kemudian tanggal 25 bulan 6 2024. Jadi ini sudah lewat berapa bulan ini teman-teman? 6 ya. Sekitar 11 bulan, hampir 1 tahun tidak dibayar. Kemudian untuk pembayaran yang kedua 5.200.000 sekian-sekian sudah telat juga, sama ya teman-teman. Tanggal 22 bulan 6 2024. Kemudian yang ketiga 9 juta sekian-sekian tanggal 19 bulan 6 2024. Ya, jadi totalnya kalau kita total ini teman-teman sekitar 25 juta ya. Sekitar 25 juta tidak dibayar sampai sekarang. Nah, pertanyaan dari teman-teman subscriber, Bang, resiko telat bayar di Evoji apakah disebar data ya? Bang, gagal bayar di aplikasi Evoji apakah aman? Oke, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya, karena ini tidak dibayar sampai sekarang, apakah sebar data? Jawabannya tidak ada sebar data, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Evoji, misalkan kalian dapat WA, email, nah biasanya itu diteror, teman-teman. Intinya kalian ditakut-takuti kalau kalian masih belum bayar. Ya, jadi buat teman-teman yang telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu biasanya memang ditagih di WA ya. Bahkan ada yang diteror kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah takut, itu sudah biasa. Nah, seperti itulah cara penagihan dari pinjol. Gak ada risiko yang lain gitu loh. Jadi teman-teman jangan ketakutan sendiri. Takut disebar data, ya, takut dihubungi seluruh kontak, enggak gitu loh. Jadi misalkan teman-teman dapat WA atau teror mau disebar data atau mau disalahgunakan misalkan, atau mau dihubungi kotak-kotak, itu hanya gertakan gitu loh ya, nakut-nakuti kalian agar kalian bayar seperti itu. Karena untuk pengalaman saya waktu telat 1 minggu 2 minggu itu sering dapat WA kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data, teman-teman. Jadi buat teman-teman cukup kuatin mental seperti itu ya, aman ya. Jadi untuk tagihan ini teman-teman sekarang sudah mencapai 25 juta ini. Untuk pinjaman awal seingat saya itu sekitar 12 juta. Karena keterlambatan, karena pinjaman online kalau nggak bayar 3 bulan itu baru stop di 3 bulan biasanya untuk bunganya. Jadi ini pinjaman awal ya, total keseluruhan itu 12 juta. Karena keterlambatan 3 bulan waktu itu mencapai 25 sekarang totalnya. Ini plus bunga. Misalkan mau bayar pokoknya bisa. Waktu itu waktu telat 1 bulan 2 bulan itu sering dapat tawaran disuruh bayar pokoknya, tapi karena gak ada dana jadi akhirnya sampai sekarang. Tapi ini sudah stop di 25 juta seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen melunasi, nanti kalian dapat tawaran, dipastikan dapat tawaran untuk menghapus denda 100%. Dendanya itu dihapus gitu loh teman-teman ya. Jangan teman-teman perpanjang, misalkan telat 1 minggu nanti disuruh perpanjang. Kalau perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman ya. Untuk pinjaman tetap ya, cuman menambah tenor gitu aja. Kalau saran dari saya nggak usah perpanjang ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi aman, sejauh ini aman sampai sekarang. Kemudian untuk DC lapangan, aplikasi Voji apakah ada DC lapangannya, Bang? Ini sesuai pengalaman teman-teman ya, pengalaman saya pribadi. Bahkan dari teman-teman subscriber juga banyak yang gagal bayar di aplikasi Voji, itu nggak ada yang didatangi.
aplikasi Evoji. Mungkin teman-teman resiko terberatnya, kalau saya pribadi nggak ngecek, tapi nggak pernah ngecek, itu BI checking, mungkin seperti itu ya resiko terberatnya. Kalau masalah DC lapangan ini masih belum ada loh teman-teman. DC lapangan nggak ada. Bahkan saya ini teman-teman sampai sekarang 12 bulan, ya hampir 12 bulan kan, ini tidak dibayar sampai sekarang, nggak ada DC-nya. Jadi aman gitu teman-teman. Jadi pertanyaan dari teman-teman biasanya yang komen, "Bang, aplikasi Evoji apakah ada DC lapangannya daerah sini, daerah sini?" Dari pengalaman teman-teman subscriber, banyak yang WA saya, banyak yang sharing sama saya, itu nggak ada yang didatangi gitu. Cuman waktu telat 2 minggu 3 minggu itu sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sering. Tapi sampai sekarang nggak ada yang datang gitu loh teman-teman. Jadi intinya ya kuatin mental gitu loh. Jadi mental teman-teman itu harus kuat gitu loh, karena resiko telat bayar itu sudah pasti diteror gitu loh teman-teman. Teror-teror aja gitu. Nah, untuk aplikasi yang saya punya ini teman-teman, ini selalu saya update terus menerus loh. Teman-teman bisa cek dari awal ya, untuk pinjaman awal kalian carilah di video-video saya. Ini aplikasi ini dari telat 2 minggu 3 minggu sampai 12 bulan sampai hampir 1 tahun, ini selalu saya update terus ya. Ini aman-aman saja. Kalau teman-teman ngecek video saya di awal ya, keterlambatan Evoji ini itu kisaran 12 juta untuk tagihannya ya. Jadi untuk aplikasi ini selalu saya update ya, khusus teman-teman subscriber. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi pengalaman ya tentang resiko telat bayar di aplikasi. Hari ini saya kedatangan paket ya. Jadi berbagi tentang pengalaman gagal bayar di pinjaman online. Intinya sejauh ini aman, tidak ada masalah. Cuman ya kalau kalian telat bayar itu biasanya 1 bulan, diteror sampai 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan seperti itu. Ya teman-teman, sudah jelas ya. Jika teman-teman masih kurang jelas, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nanti pasti saya balas teman-teman, seperti itu ya. Oke, sudah jelas? Jadi intinya aman sejauh ini, nggak ada masalah. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video updatean terbaru ya dari channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.